Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Dark Mode Team yang terdiri dari sebagai developer yaitu Miko Edition Miko dan Bandani Tiara sebagai UI UX designer. Nah, pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan dan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang kami buat dalam rangka lomba Smart Innotech ini yang bertema membangkitkan ekonomi kreatif melalui potensi daerah skala nasional. Nah, potensi daerah yang kami angkat dalam latar belakang produk ini merupakan Kabupaten Ngawi. Nah, produk aplikasi ini bertujuan untuk memberikan branding knowledge kepada masyarakat dengan memberikan informasi destinasi wisata, UMKM, dan informasi relevan lainnya mengenai Kabupaten Ngawi yang dapat digunakan untuk menarik wisatawan ke Kabupaten Ngawi. Selanjutnya, aplikasi ini dibuat menggunakan beberapa teknologi, diantaranya Next.js untuk pembuatan aplikasi ini, kemudian library React.js sebagai frontend, dan library CSS dari Bootstrap 5. Terkait data yang dikonsumsi oleh aplikasi ini dibuat menggunakan API dan performa JSON. Terakhir, aplikasi yang kami buat ini kemudian kami deploy di Vercel atau server milik Next.js. Selanjutnya kita bisa langsung demokan saja. Jadi seperti ini halaman beranda dari aplikasi Jelajah Ngawi yang kami buat. Sebelumnya di sini terdapat desain yang dibuat menggunakan Figma oleh UI UX designer. Seperti ini, kami sebelumnya brainstorming, istilahnya diskusi terus-menerus terkait desain, pemilihan warna, dan lain-lain, hingga akhirnya terbentuk sebuah desain seperti ini. Nah, berikut merupakan slicing design atau implementasi dari perencanaan yang telah dilakukan. Di sini terdapat halaman beranda. Halaman beranda itu sendiri terdapat navbar dengan 3 menu utama. Kemudian ada hero section. Di sini ada background gerbang Ngawi Ramah dan header description seperti ini. Di sini memberikan stimulasi kepada pengunjung untuk kemudian menekan tombol CTA di bawah ini, call to action seperti ini. Nah, selanjutnya di sini mungkin pengunjung merasa emangnya Ngawi itu di mana sih tempatnya? Di sini kami sodorkan sebuah peta mengenai Ngawi itu sendiri ada di mana, jadi pengunjung bisa langsung tahu gitu Ngawi itu ada di bagian mana. Dan ada vektor seperti ini untuk kemudian memberikan experience kepada pengguna. Di sini terdapat tombol CTA lagi terkait destinasi apa yang ingin dicari oleh pengunjung. Ada pariwisata, oleh-oleh UKM, dan penginapan. Di sini ada rekomendasi juga berdasarkan penilaian kami terkait tempat destinasi wisata yang kira-kira bisa menjadi rekomendasi kepada pengunjung di website ini. Nah, selanjutnya di sini ada folder dengan logo, kemudian sosial media, dan gambar-gambar seperti di bawah ini. Nah, di sini juga ketika pengguna ingin naik lagi ke atas sudah ada tombol back to top, sehingga memudahkan pengguna tidak harus scroll secara manual untuk menuju ke atas. Nah, halaman selanjutnya dari halaman ini merupakan halaman berita. Jadi pengunjung bisa sekaligus tahu terkait apa aja yang terjadi di Ngawi. Jadi berita ini kami ambil dan tampilkan dari sebuah situs yang bernama Kampung Ngawi. Sebelumnya kami merencanakan untuk menampilkan berita itu mengambil dari API News Organization, namun informasi terkait Kabupaten Ngawi itu sangat terbatas, jadi kami tidak menemukan banyak hal tentang Ngawi hingga akhirnya kami memutuskan untuk menampilkan situs dari Kampung Ngawi ini. Nah, selanjutnya ada pada halaman eksplorasi. Halaman eksplorasi ini terdiri dari hero section, kemudian 3 tombol terkait destinasi apa yang ingin diketahui. Jadi yang pertama muncul itu pariwisata. Di sini pengunjung disuguhkan dengan daftar pariwisata yang ada di Ngawi.
Jadi apa aja wisatanya, sini ada macam-macam. Nah, selanjutnya mungkin bisa lihat selanjutnya apa aja sih UKM yang ada di Ngawi tuh. Nah, di sini juga disuguhkan juga tersedia informasi terkait produk-produk UMKM yang ada di Ngawi itu seperti apa. Nah, terkait data-data produk UMKM yang tampil di sini, kami mengambil data tersebut dari situs Dinas Koperasi dan UKM Ngawi. Di situ ada banyak informasi terkait produk UKM Ngawi. Jadi kami ambil datanya di situ dan kami tampilkan di sini sebagai integrasi, artinya ada di satu tempat, ada pariwisata, UKM, dan terakhir penginapan. Jadi mungkin ini saya rasa relevan dan perlu untuk ditampilkan juga, karena ya wisatawan itu mungkin perlu penginapan, atau penginapan itu habis terdampak COVID, sehingga mungkin ini bisa membantu menurut kami dan perlu untuk kemudian ditampilkan. Nah, data-data penginapan dan daftar pariwisata itu kami ambil dari riset. Jadi kami melakukan riset searching melalui Google, melalui situs-situs lain, Google Maps. Nah, itu kami kumpulkan jadi satu dalam satu bentuk data. Nah, selain halaman tersebut, di bawah sini juga ada galeri wisata. Di sini galerinya disusun seperti layout masonry, bisa sebagai referensi. Nah, selanjutnya ada halaman detail wisata. Jadi ketika salah satu wisata ini ditekan, maka akan muncul halaman detail. Nah, halaman detail ini mengandung judul nama wisatanya apa, kemudian gambar kabarnya seperti apa, dibuat dalam bentuk carousel. Di sini ada deskripsinya, kami ambil dari searching, dan di sini ada beberapa informasi terkait hari bukanya kapan, jam bukanya kapan, harga tiketnya berapa, kemudian ada di kecamatan berapa, dan ratingnya berapa. Sehingga kami tampilkan juga lokasinya, jadi pengunjung bisa langsung tahu, bisa langsung scroll cari tahu gitu dimana sih namanya letak si benteng Pandenpet. Di sini juga terdapat tombol share untuk kemudian pengunjung bisa membagikan halaman ini atau situs ini ke orang lain, seperti itu. Nah, mungkin ini satu contoh, coba buka contoh yang lain. Serambang seperti ini. Jadi situs ini terdiri dari 4 halaman ya. Ada halaman beranda, halaman berita, halaman eksplorasi, dan halaman detail wisata seperti ini. Fitur-fitur dari website ini, situs ini tuh kemudian apa aja ya? Yang pertama, responsive design web. Nah, artinya situs ini enggak cuma bisa diakses atau nyaman diakses di desktop aja, namun juga di mobile maupun tablet. Contohnya seperti ini. Ini ketika diakses di halaman mobile. Nah, ini ada destinasi, rekomendasi, kemudian footer. Coba ke halaman eksplorasi. Nah, ini ada wisata seperti tadi, kemudian UMKM. Ini. Nah, ketika tombol kunjungi ini diklik, dia menuju ke sumbernya, atau kira-kira bisa langsung pesan lewat sini lah. Nah, ketika diklik, contohnya salah satu ini, dia menuju ke Instagram daripada pemilik produk UKM ini. Jadi bisa langsung pesan gitu, langsung pesan melalui dihubungkan melalui situs ini. Tampilan untuk penginapan di mode mobile seperti ini. Jadi
tetap responsif dan nyaman untuk digunakan di berbagai ukuran media. Selanjutnya ada fitur single page application. Jadi aplikasi ini berhubung dibuat menggunakan Next.js dan library front-end-nya React. Jadi aplikasi ini sudah menerapkan single page application. Keuntungannya apa aja? Yaitu dari segi performance lebih cepat karena tidak perlu mengambil semua komponen atau elemen pada saat pergantian halaman. Single page application hanya mengambil dan merender halaman yang dibutuhkan aja, sehingga kecepatannya akan jadi lebih baik. Kemudian mobile friendly seperti aplikasi mobile secara native. Selanjutnya ada fitur apa? Ada fitur progressive web apps. Artinya apa? Fitur ini memungkinkan sebuah situs untuk kemudian bisa diinstal di berbagai platform, di platform Android, iOS atau Windows sekalipun itu bisa diinstal. Kemudian fitur lain, situs tersebut kemudian dapat diinstal tanpa perlu mengunduh package aplikasi. Biasanya kalau menginstal aplikasi harus mengunduh file APK-nya. Nah, ini nggak perlu, dan ketika update juga dia akan langsung terimplementasi. Kemudian kedua, situs tersebut dapat bekerja dengan baik meskipun tidak ada koneksi internet. Jadi meskipun offline, aplikasi tersebut masih dapat jalan secara baik. Nah, selanjutnya menerapkan server-side rendering. Jadi Next.js secara otomatis halaman-halaman tersebut akan dirender ketika proses build. Jadi yang dikirimkan ke browser atau ke klien itu hanya sebuah file HTML plain gitu. Jadi nggak perlu kemudian dari server filenya dikirim ke klien dan klien harus memfetch data, misalkan data wisata di halaman eksplorasi ini. Nah, ini dirender saat ada di server. Jadi ketika sampai di browser, data-data tersebut sudah tinggal langsung ditampilkan, nggak perlu istilahnya narik data dari luar. Nah, untuk API-nya seperti apa? Jadi API-nya saya buat seperti ini. Datanya dirender dalam bentuk JSON. Nah, data-data seperti inilah yang kemudian dikonsum dan ditampilkan dalam bentuk halaman eksplorasi seperti tadi. Sini ada data wisata, ada nama, label, kecamatan, dan lain-lain. Kemudian misalkan data UMKM seperti apa? Nah, datanya seperti ini. Ada nama, gambar, dan sumbernya dari mana, seperti ini. Mungkin selanjutnya saya bisa demokan melalui mobile atau handphone terkait seperti apa implementasi PWA nya secara lebih detail. Nah, berikut contoh ketika aplikasi dibuka di mobile. Jadi pertama ada splash screen seperti membuka aplikasi native, kemudian URL barnya hilang atau enggak muncul. Jadi experience yang dirasakan pengunjung itu seperti membuka aplikasi Android pada umumnya. Nah, kemudian kita coba matikan koneksi internetnya dan kita lihat bahwa situs ini masih dapat berjalan atau digunakan dengan baik. Aset-asetnya tersimpan dengan baik di cache dan pengunjung masih dapat menggunakan situs ini ketika tidak ada koneksi internet. Baik, jadi seperti itu demonstrasi melalui aplikasi mobile. Jadi untuk detailnya memanfaatkan service worker dan cache untuk kemudian aplikasi tersebut bisa diakses secara offline atau tanpa koneksi internet. Jadi data tersebut dapat dilihat melalui DevTool di bawah di sini. Kemudian pada tab application di sini tertera ada manifest. Sini ada keterangan bahwa aplikasi ini dapat diinstal, ada logonya, kemudian ada service worker yang sedang berjalan saat ini, kemudian ada storage. Nah, di sini ada cache storage ya.
terkait gambar-gambar ataupun aset-aset yang kemudian digunakan ketika offline. Nah, selain di mobile tadi melalui Windows juga bisa. Jadi di sini ada keterangan bahwa app available to install. Jadi ketika diklik dia dapat menginstal aplikasi ini. Nah, terakhir dari saya, situs ini dapat diakses secara online melalui tautan berikut: https://jangawi.versal.app. Jadi bisa dapat dilihat, dicoba, atau kemudian mengunjungi situs ini secara langsung melalui tautan berikut ini. Nah, sekian dari kami terkait demonstrasi pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.